Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita bahasa Indonesia di kelas 4, marilah berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk memohon berkat dan perlindungan darinya bagi anak didik kami yang beragama Katolik, supaya tidak lupa untuk membuat tanda salib. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi pelajaran kita bahasa Indonesia di kelas 4 hari ini kita akan mempelajari materi tentang menuliskan informasi dari teks dalam bentuk tabel. Pak Guru ulangi sekali lagi. Menuliskan informasi dari teks dalam bentuk tabel. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang disebut secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Informasi merupakan sebuah hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Langkah-langkah untuk menuliskan informasi penting dari teks bacaan adalah di sini ada 4 poin langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks yang dibaca. Dan terakhir 4, membuat laporan tentang informasi penting yang didapatkan dari teks yang dibaca. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menuliskan informasi dari teks ke dalam bentuk tabel? Yang pertama, membuat tabel. Yang kedua, merangkum. Yang ketiga, lalu menulis informasi ke dalam tabel. Yang keempat, terakhir, sebelum mencantumkan informasi ke dalam tabel, perhatikan kata-katanya. Tujuan menulis informasi penting dalam bentuk tabel adalah agar kita lebih mudah mengerti, agar lebih jelas, agar lebih mudah dipahami. Yang terakhir, tulisan jadi rapi. Berikut ini yang merupakan contoh soal yang Pak Guru buat yang berjudul Kekayaan Alam Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah keragaman satwa. Beberapa satwa tersebut dikategorikan sebagai satwa langka karena hanya hidup di Indonesia. Satwa langka tersebut misalnya komodo dan anoa. Komodo adalah kadal raksasa yang hanya hidup di Pulau Komodo, Flores. Sementara itu, anoa adalah sapi hutan yang hanya terdapat di daratan Sulawesi. Selain kedua satwa tersebut, masih banyak satwa yang dimiliki negara Indonesia. Kini keberadaan satwa khas yang hidup di Indonesia terancam punah. Satwa khas tersebut diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena memiliki keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan cara yang tepat untuk melestarikan satwa khas Indonesia tersebut. Berikut ini yang merupakan menuliskan informasi dari teks yang Pak Guru bacakan yang tadi dalam bentuk tabel yang berjudul Kekayaan Alam Indonesia. Jadi kamu harus muat dulu judulnya, setelah itu barulah buat tabelnya. Nah, jadi dalam membuat tabel ini kita juga harus melengkapi kalimat tanya. Di sini Pak Guru buat kalimat tanyanya, jenis satwa langka apa yang hanya hidup di Indonesia? Jadi pertanyaan ini menginformasikan jenis satwa langka yang ada di Indonesia.
Salah satunya tadi adalah komodo. Yang kedua, tabel yang kedua, mengapa keberadaan satwa langka di Indonesia terancam punah? Nah, jadi kondisi yang dibahas di sini adalah kondisi satwa langka yang hampir punah di Indonesia. Jadi itu yang akan digali informasinya. Mengapa keberadaan satwa langka di Indonesia terancam punah? Jadi kita harus mendasari kalimatnya dalam menggali informasi. Baik, demikian penjelasan dari Pak Gulu. Berikut ini adalah yang merupakan tugas kamu di rumah dari buku cetak Bahasa Indonesia halaman 66 latihan 2 dikerjakan di buku catatan Bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih.